Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Asaduddin, tenaga pengajar di jurusan Teknik Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas King Saud University, jurusan mikrobiologi. Nah, saya berada di lab tempat saya belajar. Di sini kami di satu lab ini ada beberapa orang. Ini kami masuk dalam virologi member, ada supervisor kami yaitu Prof. Dr. Fahad N. Al-Majhadi. Kemudian ada beberapa asisten profesor di sini. Ada Dr. Rauf Bad ini dari Jerman, kemudian Dr. Muhammad Faraj dari Mesir, Dr. Ma'awiyah dari Sudan, kemudian Ibrahim Aziz dari Yaman, dan saya sendiri yang dari Indonesia. Nah, di sini saya belajar tentang virus. Nah, kebetulan di lab kami konsen untuk mempelajari virus influenza, kemudian juga beberapa juga ada yang mempelajari virus corona. Tapi untuk yang virus corona yang MERS, tapi yang sudah atau yang bukan yang MERS, sudah dalam bentuk RNA yang kita analisis. Di sini alat-alat alhamdulillah cukup lengkap. Di sini ada real time PCR, kemudian juga PCR manual, kemudian juga di sini ada ELISA, dan di sini juga didukung oleh ini alat untuk cell culture atau kultur sel. Di sini juga ada analisis sel juga yang kita sering gunakan untuk penelitian saya, terutama kita gunakan real time PCR dan manual atau thermocycler untuk yang PCR biasa, untuk yang reverse transcription RNA. Nah, di sini juga selain belajar tentang virus, terutama tentang genetiknya, kita juga belajar imunologi. Di sini kita juga belajar Western blot, kemudian juga metode-metode yang lain. Untuk tesis saya sendiri, saya meneliti untuk virus influenza yang beredar di Arab Saudi, terutama yang ada di Riyadh. Alhamdulillah sampel udah dapat dan kita dapat positif untuk H3N2. Ada juga H2N2, tapi kami masih mau konfirmasi lagi apakah ini spesifik H2N2 atau bukan. Nah, di sini kami lab juga ada tempat untuk kami bekerja, jadi untuk istirahatnya. Di sini beliau ini Dr. Bad dari Jerman. Beliau ini ahli imunologi, onkologi and imunologi, dokter. Yes, beliau dari Jerman. Dan di sini ada Dr. Muawiyah, tapi beliau sedang keluar. Nah, mungkin sedikit tentang tugas belajar yang saya lakukan. Selain saya juga belajar, di sini juga saya diminta oleh grup lab group untuk mengajar praktikum untuk S1, yaitu mata pelajaran virologi, general virology and medical virology. Di sini juga kita alhamdulillah dilengkapi juga dengan minus 80 derajat kita untuk nyimpen sampel dan juga hasil. Kita ada 2 yang untuk lab ini. Kemudian juga kita alhamdulillah reagent cukup lengkap, tapi ya meskipun nunggunya agak lama, alhamdulillah lengkap untuk ekstraksi DNA maupun untuk purification DNA. Alhamdulillah cukup lengkap, tapi ya itu kadang ordernya harus menunggu lama. Alhamdulillah juga kita kit juga di sini cukup banyak. Yang penting kita sabar saja untuk menunggu. Di sini juga kita alhamdulillah primer dan alat-alat juga reagent juga alhamdulillah dilengkapi dari lab. Ini kita pakai one step ahead RT-PCR nih, high fidelity PCR untuk jadi untuk hasil sequence yang murni yang bagus kita gunakan reagent ini. Ini harganya satu kotak ini 4.000 real atau sekitar 16 juta, cuman sekecil ini.
Kita yang lama kemarin nunggu ini. Kita butuh dua kit untuk penelitian saya terutama, dan juga kit-kit yang lain. Demikian mungkin kita juga selain bekerja di lab ini, kita juga bekerja di Central Lab. Jadi kita ada 2 lab yang kita bekerja di sana. Ini Central Lab untuk jurusan mikrobiologi. Di sini kita elektroforesis. Di sini ada yang vertikal maupun horizontal. Di sini kita kerja menggunakan gel elektroforesis. Ini juga dilengkapi dengan banyak PCR. Ini juga alat-alatnya cukup lengkap. Mikroskop, kemudian tidak begitu banyak, tapi insya Allah cukup lengkap. Ini juga ruang diskusi. Di sini untuk menjelaskan mahasiswa bakalaureus atau mahasiswa 1 di sini. Kemudian kita juga praktikul. Ini kita untuk sel. Jadi kita juga bekerja tidak hanya di virus tapi juga di cell culture. Jadi kita bekerja di sini. Alhamdulillah kita juga bekerja dengan beberapa sel. Kita gunakan A5-449. Ini tadi kita praktikum dengan mahasiswa 1, kita coba subculture untuk sel. Ini A549, itu epidermis untuk trakea. Jadi kita gunakan virus RSV, respiratory syncytial virus. Jadi kita mengamati CPE, symptomatic effect dari virus ini terhadap sel. Jadi alhamdulillah lab kami juga selain bekerja di virus juga di cell culture. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu akan mungkin lebih saya ceritakan lebih detail apa yang sedang saya lakukan di sini. Tapi insya Allah hal-hal yang saya pelajari di sini semoga bisa diterapkan di Indonesia. Yang banyak mungkin kita belajar metode-metode untuk diagnosis maupun untuk eksperimen pengujian virus, efek dari virus terhadap sel. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.